Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifiana Nurazanata, 2006061111111, Program Studi Teknik Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, dinamika pelaksanaan Undang-Undang 1945 pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Yang ketiga, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, KNIP mengusung gagasan pemerintahan parlementer karena khawatir dengan pemberian kekuasaan yang begitu besar pada presiden oleh UUD. Karena itu, pada tanggal 7 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan Memorandum yang meminta presiden untuk segera membentuk MPR. Menanggapi hal itu, Presiden mengeluarkan maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif untuk menetapkan KBHN serta membentuk badan pekerjaan yang pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat lagi tentang kebebasan membentuk banyak partai. Terbentuknya kabinet pertama berdasarkan sistem parlementer dengan Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 14 November 1945. Hal itu berakibat pada kestabilan Indonesia di bidang ekonomi, politik, maupun pemerintahan. Pada tanggal 27 Desember 1949, dibentuklah negara federal, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat yang berdasar pada RIS. Dalam negara RIS tersebut, masih terdapat negara bagian republik yang beribu kota di Yogyakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1950, terjadi kesepakatan antara negara RI Yogyakarta dengan negara RIS untuk kembali membentuk negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden menganggap NKRI dalam bahaya. Karena itu, Presiden mengeluarkan dekret Presiden yang isinya 1. Menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku kembali bagi seluruh rakyat Indonesia dan terhitung mulai dari dikeluarkannya dekret ini, Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlaku lagi. Yang ketiga, pembentukan MPR serta sementara yang beranggotakan DPR, perwakilan daerah-daerah, dan Dewan Agung sementara. Yang kedua, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Untuk mengambil keputusan Undang-Undang Dasar, maka pasal 137 UUD S 1950 menyatakan sebagai berikut. 1. Mengambil keputusan tentang rancangan Undang-Undang Dasar baru, maka sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota konstituante harus hadir. Kedua, rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Yang ketiga, rancangan yang telah diterima oleh konstituante dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan kepada pemerintah. Yang keempat, pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera, serta mengumumkan Undang-Undang Dasar itu dengan keseluruhan.
Lebih dari 2 tahun bersidang, konstituante belum berhasil merumuskan rancangan undang-undang baru. Perbedaan pendapat yang telah terjadi, perdebatan-perdebatan di dalamnya, gedung konstituante mengenai dasar negara yang telah menjalar keluar gedung konstituante dan diperkirakan pula akan menimbulkan ketegangan politik dan fisik di kalangan masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan pemungutan suara terhadap usul pemerintah untuk kembali ke UUD 45 secara utuh. Pemungutan suara dilakukan sebanyak 3 kali. Tanggal 30 Mei 1959 diadakan pemungutan suara yang pertama dengan hasil 269 suara menyetujui dan 199 suara yang tidak setuju. Karena persyaratan formal itu, 2/3 dari jumlah anggota yang hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 137 UUD-S 1950 tidak terpenuhi. Maka, tanggal 1 Juni 1959 diselenggarakan pemungutan suara yang kedua. Hasilnya adalah 264 suara setuju menerima usul untuk kembali ke UUD 45 dan 204 suara menolak, yang juga tidak memenuhi quorum. Pemungutan suara ketiga dilangsungkan tanggal 2 Juni 1959 dan secara rahasia dengan hasil 263 suara setuju dan 203 menolak, sehingga persyaratan formal juga tidak terpenuhi. Untuk mencegah timbulnya permasalahan bagi bangsa Indonesia, maka Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 45. Ketiga, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru lahir sejak munculnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang diberikan Presiden kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto. Inti dari Supersemar berisi memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan keadaan. Orde Baru lahir dengan tekad awalnya adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pengemban Supersemar telah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan dalam berbagai bidang selama pemerintahan Orde Lama dengan konstitusional yang melalui sidang MPRS dan telah menghasilkan sebagai berikut. A. Pengukuhan Supersemar. B. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. C. Penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. D. Pembaharuan kembali landasan bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. E. Pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. F. Pengangkatan Soeharto sebagai presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Dalam pelaksanaan demokrasi sepanjang pemerintahan Orde Baru, peranan UUD 45 cenderung berpihak kepada rezim yang berkuasa daripada upaya menegakkan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 45. Selanjutnya adalah dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi. Pada masa ini, sering terjadi pergantian kepemimpinan dalam pemerintah. Tercatat pada masa ini terdapat 4 kali pergantian presiden, yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Yang paling terasa pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa ini, terutama pada masa Presiden Megawati, adalah terjadi perubahan-perubahan
pada batang tubuh UUD 45 atau yang akrab kita dengar dengan istilah amandemen. Tujuannya adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, ekstensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama kurun waktu 1999 sampai 2002 adalah: 1. Sidang Umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1945 perubahan pertama. Yang kedua, Sidang Tahunan MPR tanggal 7 sampai 21 Agustus 2000 perubahan kedua. Yang ketiga, Sidang Tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001 perubahan ketiga. Dan yang terakhir, Sidang Tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 perubahan keempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.